Di tengah ketegangan antara negara-negara barat, Rusia akhirnya berhasil meningkatkan ketegangan tersebut dengan mengerahkan kapal fregat dan juga kapal selam bertenaga nuklirnya ke Havana, Kuba. Tentunya kehadiran kapal-kapal perang Rusia di negara Kuba membuat Amerika Serikat bersiaga jika terjadi hal yang gak diinginkan. Namun pertanyaannya, apa yang membuat Rusia secara sadar mengerahkan kapal perang mereka di tengah invasinya ke Ukraina? Mendengar kehebohan tersebut, pemerintah Kuba akhirnya angkat bicara. Mereka mengatakan kalau kunjungan beberapa kapal perang Rusia ke Kuba sebagai bentuk persahabatan mereka sejak dulu. Gak cuman itu aja, pemerintah Kuba juga meyakinkan bahwa gak ada kapal yang membawa senjata nuklir dan tentunya menegaskan bahwa persinggahan mereka gak mewakili ancaman terhadap wilayah tersebut. Sedangkan pihak Rusia sama sekali belum menanggapi kehebohan yang terjadi akibat kehadiran kapal perangnya di negara Kuba. O sea que mi generación es una generación que está muy marcada por el nacimiento de la revolución y por la vida. Namun beberapa pengamat militer menduga jika tindakan Rusia yang mengirim kapal perang di dekat wilayah Amerika Serikat semata-mata sebagai bentuk balas dendam negara tersebut terhadap Washington. Pasalnya di tengah meningkatnya intensitas peperangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, Amerika malah mengirimkan kapal perang ke sekutunya. Dan tentunya hal tersebut membuat Rusia merasa bahwa Amerika udah nggak ikut campur terlalu jauh. Apalagi dengan kehadiran kapal perang Amerika di wilayah Ukraina. Hal tersebut bisa menjadi ancaman besar bagi Rusia. Для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас. Makanya dengan mengerahkan kapal perang ke Kuba, Rusia seolah memberikan isyarat kepada Amerika bahwa negara tersebut juga mampu mengerahkan kapal perangnya di dekat wilayah musuh terbesarnya itu. Apalagi Rusia dan Kuba memiliki hubungan yang cukup erat sejak era kejayaan Uni Soviet. Bahkan mereka masing-masing memiliki kedutaan besar satu sama lain. Makanya gak heran jika Kuba menjadi tempat untuk mengirim kapal perang di dekat wilayah Amerika. Против различного рода ограничений, эмбарго, блокад. Lo hacemos en un momento en que ambos. Selain itu, rekam jejak sejarah juga menjadi alasan mengapa Rusia cukup berani mengirimkan kapal perangnya ke Kuba. Terbukti dari catatan sejarah saat revolusi Kuba pada tahun 1953, pada saat itu Fidel Castro menjadi tokoh revolusioner yang akhirnya menjabat sebagai presiden Kuba dalam waktu lama. Namun sayangnya revolusi Kuba gak begitu disetujui oleh Amerika Serikat yang membuat Castro menentang Amerika hingga berniat untuk menyebarkan paham komunisme di Amerika hingga Afrika. Bahkan saking terpengaruhnya dengan paham komunisme, Castro yang pada saat itu menjabat sebagai presiden mengizinkan Uni Soviet untuk menaruh rudal nuklir untuk diluncurkan ke Amerika Serikat. Sedangkan Amerika menempatkan rudal nuklirnya di negara Italia. Nah, dari catatan sejarah inilah yang membuat Rusia dan Kuba cukup dekat hingga hari ini. ¿Cuál era la alternativa del gobierno revolucionario? Traicionar al pueblo. Begitupun dengan tokoh revolusioner bernama Ernesto Che Guevara yang berjuang bersama dengan Castro untuk mendukung revolusi Kuba pada waktu itu. Keinginannya yang besar untuk membantu membalikkan apa yang dilihatnya sebagai eksploitasi kapitalis Amerika Latin oleh Amerika Serikat mendorong keterlibatannya dalam reformasi Kuba. Nah, karena satu visi inilah yang membuat Guevara maupun Castro lebih memilih untuk berada di pihak Uni Soviet. Dan hari ini, hubungan tersebut masih tetap terjalin di antara dua negara tersebut. Против различного рода ограничений, эмбарго, блокад. Lo hacemos en un momento en que ambos países, ambas. Namun meskipun begitu, Rusia terbilang cukup serius menanggapi tindakan Amerika yang udah mengirimkan kapal perang mereka ke Ukraina. Pasalnya Rusia mengerahkan kapal selam luar biasanya bernama Kazan K-561. Tentunya pengerahan kapal selam ini menjadi pertanda keseriusan Rusia untuk melancarkan serangan ke Amerika setelah sampai ke Kuba. Hal tersebut dikarenakan Kazan merupakan kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir kelas Yasen milik Angkatan Laut Rusia yang tentunya memiliki kemampuan cukup hebat. Apalagi dengan panjang kapal selam 130 meter dan lebar mencapai 13 meter, membuatnya mampu membawa 64 personil ke bawah laut. Gak cuma itu aja, kemungkinan besar dengan ukuran sebesar itu memungkinkan Angkatan Laut Rusia membawa torpedo berdaya ledak tinggi
hingga rudal nuklir mematikan. Makanya gak heran jika Amerika sampai merasa terancam dengan kehadiran kapal selam ini. Apalagi Angkatan Laut Rusia menyebutkan kalau kapal selam tersebut sudah mendapatkan peningkatan untuk menunjang pengoperasiannya. Wajar aja juga kapal selam ini mendapatkan peningkatan. Pasalnya Kazan batch pertama sudah diproduksi sejak tahun 1993 dan batch selanjutnya tahun 2009. Bahkan peluncurannya baru dilakukan di tahun 2017. Lalu kapal selam ini masih melalui tahap percobaan hingga akhirnya pada 7 Mei 2021, Kazan memulai pelayanannya di Angkatan Laut Rusia. Karena hal tersebutlah yang membuat Kazan menggunakan reaktor nuklir dengan sistem pendingin yang dirancang baru di dunia kapal selam Rusia. Dengan menggunakan reaktor nuklir, Kazan tidak memiliki batas jangkauan untuk melakukan operasi mata-mata di bawah permukaan. Mereka hanya kembali pada saat angkatan laut mereka kehabisan suplai makanan atau kapal selam udah memasuki jadwal perawatan rutin. А что же флот? Там тоже внушительное пополнение. Состав ВМФ передали. Namun yang paling mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat adalah fitur mengesankan dari kapal selam Kazan ini. Fitur yang cukup menonjol dari kapal selam ini adalah kemampuannya untuk meluncurkan serangan rudal anti kapal dan serangan darat, termasuk di masa depan menggunakan rudal hipersonik. Apalagi dengan perancangan yang cemerlang, Kazan memaksa Amerika beserta negara-negara NATO untuk merubah strategi anti-submarine warfare mereka, terutama untuk mengandalkan pertahanan penghalang di celah Greenland, Islandia, dan Inggris. Kapal selam Kazan tidak perlu melintasi penghalang itu untuk mencapai tujuan operasional mereka. Состав ВМФ передали подводную лодку «Казань». Субмарина успешно прошла все испытания. Namun menurut para pengamat Rusia, tidak benar-benar berniat untuk menyerang Amerika pada saat mengunjungi Kuba. Tujuan dari hal ini adalah untuk menyampaikan pesan strategis kepada Amerika bahwa jika mereka dapat mengepung Rusia dengan pangkalan militer dan aliansi strategis, maka Moskow juga mempunyai hak untuk meningkatkan hubungan strategis dengan negara-negara di Amerika Utara. Которому просто нет в мире, настоящий крейсер-рекордсмен. Admiral Gorshkov. Begitupun pengerahan kapal fregatnya bernama Admiral Gorshkov ini. Tapi wajar aja jika Amerika cukup gelisah dengan kehadiran kapal selam Kazan dan juga kapal fregat Gorshkov ini. Pasalnya jika dilihat lebih teliti, kapal fregat tersebut memiliki kemampuan yang gak biasa, bahkan dapat mengancam keamanan wilayah Amerika. Hal tersebut dikarenakan perusahaan Severnaya Verf selaku pembuat kapal Gorshkov menyematkan kemampuan siluman yang membuatnya sulit untuk terdeteksi oleh radar maupun sonar. Apalagi dengan panjang kapal 135 meter dan lebar mencapai 16 meter, membuat kapal fregat ini dilengkapi persenjataan yang cukup mumpuni untuk melancarkan serangan di Amerika. Terbukti kapal yang dikerahkan bersama 210 personel ini dipersenjatai dengan meriam kapal berukuran kaliber 130 mm. Gak hanya itu, di atas kapal fregat ini juga terdapat vertical launch system yang dapat meluncurkan puluhan rudal apapun dalam waktu singkat. Apalagi kapal Gorshkov ini juga dipersenjata bernama S-350 missile system yang bertugas meluncurkan rudal permukaan ke udara dengan jangkauan medium range. Hebatnya lagi, karena kapal fregat buatan Rusia ini juga memiliki tabung torpedo berukuran kaliber 350 mm yang mampu meluncurkan torpedo anti-torpedo maupun torpedo anti-kapal. Tentunya hal tersebut membuat kapal ini cukup aman dari serangan kapal selam. Selain itu, kapal ini juga dibekali sistem pelindungan kapal bernama 9M337 Sosna Ark. Dengan hadirnya sistem pelindungan ini, kapal fregat Gorshkov dapat terlindungi dari berbagai serangan udara di semua jenis situasi pertempuran, termasuk pada saat perjalanan. Apalagi kapal ini dibekali helipad untuk mendaratkan helikopter sekelas Kamov KA-27. Dengan kehadiran helikopter ini, tentunya membuat pengoperasian kapal fregat Gorshkov bakal lebih mengesankan. Namun karena ukuran dan muatan yang dibawanya, membuat kapal fregat ini membutuhkan mesin bertenaga untuk memutar baling-baling di bawah air.
Maka dari itu, kapal Goldskov dibekali 2 mesin diesel dengan tenaga 3.900 kW yang ditemani 2 turbin gas bertenaga 20.500 kW. Dengan begitu, kapal ini mampu menyalurkan tenaga ke baling-baling sebesar 48.800 kW. Karena hal tersebutlah yang membuat kapal ini mampu melaju hingga di kecepatan maksimum 29,5 knot atau sekitar 54,6 km per jam. Namun sayangnya kapal ini hanya mampu beroperasi sejauh 8.980 km.